Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, yaitu kita diperjumpakan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga jeripaya kita hingga saat ini, hingga puasa yang sudah sampai di hari yang ke-18 ini, diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada petang hari ini insyaallah taala kami akan membahas satu bab atau sebenarnya satu kitab atau kitab kecil atau istilahnya kutaib, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya jadi dua ulama besar, yaitu yang pertama ahli hadis Madinah, yaitu bapak beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian turunkan kepada anak beliau Syekh Abdul Razak hafidhahumullah taala. Yang beliau ini banyak menulis kaitannya dengan sesuatu yang mungkin kecil tapi insyaallah berharga bagi kaum muslimin. Untuk kitab yang kita bahas atau kutaib yang kita bahas saat ini ialah tentang yang berjudul Sifat Ibadir Rahman, yaitu sifat-sifat atau karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Ibadur Rahman. Yang mana sifat-sifat ini sejatinya kalau kita hubungkan dengan hakikat atau hikmah puasa yang kita jalani saat ini, itu sebenarnya pas atau sesuai. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya tentang kewajiban puasa ini. Hakikatnya ialah atau hikmah yang terkandung di dalamnya salah satunya untuk membentuk karakter seorang muslim. Bagaimana tidak? Sebagaimana pada dalil yang umumnya disampaikan oleh para asatid kita, yaitu pada surat Al-Baqarah tentang dalil tentang kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar apa? Ini agarnya ini yang menunjukkan pembentukan karakter seorang muslim, seorang mukmin, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Yang mana kita ketahui dari banyak definisi takwa ialah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, kemudian menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Ini salah satu akhlak kita, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang pertama yang ada pada saat perintah puasa. Dan kalau kita tarik lagi dari ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang langsung syahrul Ramadan,
Yaitu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bulan Ramadan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu untuk apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk sebagai hudal linnas, petunjuk bagi orang-orang yang bagi seluruh manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sebagai penjelas untuk apa? Wa bayyinatin minal huda, untuk petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, kemudian sebagai petunjuk, ini tidak lain untuk membentuk juga karakter seorang muslim, seorang mukmin, yaitu akhlak-akhlak mereka. Kemudian di ayat berikutnya, yang di ayat tersebut ini di tengah-tengah penggambaran Allah Subhanahu wa taala tentang puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat yang mana ini juga pembentukan karakter seorang mukmin, yaitu akhlak mereka ketika mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika mereka meminta, ketika mereka itu berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika seorang hamba itu meminta, memohon kepadaku, maka ketahuilah fa inni qarib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan permohonan seluruh hambanya jika mereka berdoa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika mereka berdoa, nah, ini salah satu bentuk akhlak seorang mukmin, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mereka husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa? Allah itu falyastajibuli, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Berarti apa? Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kaum muslim, kaum mukminin untuk berhusnudon kepada Allah, bahwasannya doa yang mereka minta, mereka harap kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak yang hendaknya terpatri, yang hendaknya ada pada jiwa seorang muslim, bahwasanya ketika berdoa yakinlah doa yang engkau panjatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak. Ini cara bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dari sini khususnya dalam bab puasa ini kami anggap penting untuk membahas tentang bagaimana karakter-karakter seorang hamba yang dituturkan atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis dengan baik oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala. Kita mulai untuk karakter yang pertama dari kitab Sifatu Ibadir Rahman, As-Sifatul Ula. Karakter yang pertama yang hendaknya seorang muslim itu berkarakter, berakhlak dengan akhlak ini, yaitu as-sakinatu wal waqar wat tawadu'u lillahi azza wa jalla wa li ibadihi. Yaitu mereka hendaknya bersikap tenang, kemudian mereka itu berwibawa, kemudian mereka tawadhu kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu'nya ini juga tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka muamalah dengan manusia pun diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawadhu pula. Tapi dibedakan antara tawadhu kita kepada Allah dan tawadhu kita kepada manusia. Yang ini tidak bisa kita berperilaku seperti itu kecuali kita harus thalabul ilmi, yaitu dengan menuntut ilmu agar kita tahu, bisa membedakan. Ketika kita mempelajari Al-Quran, sebagaimana penjelasan tadi, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Berarti Quran ini harus dipelajari, namanya juga petunjuk. Untuk apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan sebagai pembeda, agar kita bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Nah ini, untuk tujuan ini, untuk tawadhu
kita bisa mempelajarinya ketika kita bertolabul ilmu seperti saat ini. Dan untuk sifat-sifat ini, tenang, berwibawa, khususnya ketika kaum muslimin atau mukmin itu berjalan di hadapan manusia, itu hendaknya tenang, kemudian berwibawa. Maksudnya itu sopan santunnya dijaga. Ini terkumpul semuanya dalam surat Al-Furqan. Jadi sifat-sifat ini dikumpulkan oleh penulis dalam surat Al-Furqan dari mulai ayat 63 sampai ayat ke-69 atau 70. Yang ini dikumpulkan ada sekitar 8 karakter. Yang ini semuanya ada di surat Al-Furqan. Dimulai dari surat ayat ke-63 tadi. Untuk karakter yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya yang dimaksud tenang, kemudian berwibawa, sopan santunnya itu dijaga, ialah ketika berjalan di muka bumi, ketika berjalan di hadapan manusia. Jadi tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian hendaknya sopan santunnya itu dijaga, kemudian menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika mereka berjalan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati atau memberikan ciri-ciri khusus atau karakter khusus untuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan, yaitu dengan sederhana, tenang, sakinah, waqar, berwibawa. Tentang hal ini, tentang yang dimaksud dengan al-haun atau haunan dalam ayat ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, sahabat Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran akan ayat ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas itu tidak perlu kita ragukan, karena beliau diberikan rekomendasi khusus oleh Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran. Beliau mengatakan tentang penafsiran haunan di sini ialah ai bitta'ati wal afafi wat tawadu'i, yaitu ketika berjalan itu mereka hendaknya memperhatikan ketaatan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Menjaga ketaatan juga di sini. Karena terkadang seorang itu ketika berjalan itu menemukan mungkin pemandangan-pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini khususnya kaum laki-laki ketika mendapatkan pemandangan, satu pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk menundukkan pandangan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad, agar kaummu atau orang-orang mukmin itu yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka ketika bermuamalah kepada manusia, kemudian menjumpai satu hal yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menundukkan pandangan atau memalingkan pandangan tersebut. Memalingkan pemandangan tersebut kepada sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu cerita, yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang satu pandangan yang itu tidak sengaja menuju pandangan itu ditujukan kepada yang haram. Yaitu ketika dia melihat, oh kok tidak sengaja yang dipandang itu sesuatu yang haram. Nah, ini ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, memberikan wejangan akan hal, atau misalnya seorang menjumpai akan hal ini, maka beliau mengatakan, isrif basaraka fa innalakal ula wa laysa lakathal ukhra, yaitu palingkan pandanganmu segera. Jika kalian mungkin ketika berjalan kemudian kok tidak sengaja memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, langsung dipalingkan atau bisa menundukkan pandangan atau dialihkan ke pandangan yang lain. Itu disuruh Rasulullah, isrif basaraka, alihkan pandanganmu, karena bagimu tidak mengapa pandangan yang tidak sengaja tadi, tapi pandangan berikutnya itu yang nilainya dosa. Jadi tidak bisa kita menikmati pandangan terus gitu. Oh sana pas mumpung aji mumpung gitu. Tidak bisa seperti ini, karena pandangan yang berikutnya itu yang bernilai
dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kaum muslimin agar berperilaku seperti ini dalam berjalan. Ini diberikan gambaran akhlak seperti ini. Kemudian yang berikutnya lanjutan dari akhlak, lanjutan dari firman Allah ini, dan ini masih tentang bagaimana seorang muslim dituntut untuk berkarakter seperti ini, yaitu lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika seorang itu diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang kurang berpendidikan, biasanya omongannya kasar, omongannya semrawut tidak karuan, kemudian jelek isinya, kandungannya jelek. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang isinya itu iman pada hatinya, qalu salama, hendaknya dia berkata dengan balasan yang baik. Atau misalnya seorang dikata-katain dengan kataan atau perkataan yang buruk, maka hendaknya dibalasnya itu jangan juga dengan perkataan yang buruk pula. Jadi apa? Disuruh oleh Allah qalu salama, berkatalah atau balaslah mereka dengan perkataan yang salama, perkataan yang baik. Ditafsirkan di sini oleh sahabat Abdullah bin Abbas tentang qaulu salama, perkataan yang baik itu maksudnya ialah qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagw, yaitu satu perkataan ketika kita diajak bicara dengan omongan yang kotor, atau kita diomongi dengan omongan yang kotor, diejek atau sejenisnya, itu kita berkata dengan perkataan yang bisa menyelamatkan diri kita dengan kita tidak terjerumus pada dosa yang serupa, atau minimal al-lagwi itu perbuatan yang sia-sia. Mungkin dikatakan dengan hal yang sama atau mungkin yang lebih kasar dari itu, ini tidak boleh. Karena hendaknya kita qaulu salama, memberikan balasan dengan perkataan yang baik. Dan ini juga ada pada ketika kita puasa. Kita di sini dituntut oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa. Ketika kita berpuasa, kan salah satu di antara pengurang dosa puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa secara keseluruhan, itu ialah salah satunya perkataan yang buruk atau perkataan yang dusta, perbuatan dusta. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla. Barang siapa yang ketika dia berpuasa tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amal bihi, kemudian berbuat dusta, perkataan berbuat dusta. Ini sama dikatakan oleh para ulama, perkataan ini ialah ma'asi atau perbuatan maksiat yang diperbuat oleh lisan. Ini qaula zur. Adapun wal amal, perbuatan ini ialah perilaku badan kita yang ini akan menunjang perkataan dusta tadi. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah wal jahla, yaitu perbuatan kebodohan. Maksudnya seperti ini juga, yaitu membalas perkataan yang buruk dengan yang buruk serupa. Nah, ini bisa jadi akan bisa menghanguskan atau membuat sirna pahala puasa kita, karena lanjutan hadis ini mengatakan falaisa minallahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala menganggap tidak penting puasanya, tidak dinilai puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Gara-gara apa? Qaula zur, perkataan dusta, perbuatan dusta atau satu perbuatan kebodohan. Nah, ini salah satu sifat seorang mukmin, sifat hamba Allah Ar-Rahman. Karakternya ialah ketika diajak orang untuk berkata kotor atau mungkin dikata-katain dengan perkataan yang kotor, balasannya ialah dengan perkataan yang qaulu salama. Dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 ini, salah satu karakter yang bisa menghindarkan kita minimal dua hal yang itu bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kalau kita tidak mau menjaganya. Yaitu yang pertama, yang ini dikumpulkan oleh seorang ulama yang bernama
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan walamma kanatil athratain, dan athrah yaitu sesuatu yang bisa membuat seseorang terjerumus kepada kejelekan itu ada dua, khususnya di ayat ini, di ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ada dua. Yang pertama ialah ithratul rijl, yaitu kita kalau tidak menjaga kaki kita, dikhawatirkan dengan kaki itu kita akan terjerumus kepada keburukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ithratul lisan, yaitu ketergelinciran kepada dosa diakibatkan oleh lisan-lisan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menuntut agar kita istiqomah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, fa wasafahum bil istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba Allah yang Rahman itu hendaknya istiqomah dalam berkata, dalam lisannya, istiqomah dalam kebaikan, kemudian dalam langkah-langkah kakinya itu istiqomah melangkahkan kepada sesuatu yang baik. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah seorang muslim dituntut untuk hal ini. Dalam untuk melakukan hal-hal ini atau perilaku ini, seorang tidak hanya mungkin cukup untuk berusaha, tidak cukup hal itu juga, tapi juga dituntut doa. Mungkin terkadang kita ketika bermuamalah dengan manusia, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha baik di hadapan manusia. Nah, ini caranya, salah satunya ialah mungkin kita terkadang saya sudah berusaha berbuat baik kepada manusia, berusaha bersikap yang baik, sopan santun saya jaga, kok masih di hadapan mereka saya ini dikira masih kurang sopan, adabnya kurang, akhlak saya kurang, padahal saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, saya ini meniru bagaimana Rasulullah itu sopan santunnya, bagaimana akhlak beliau kepada manusia, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ini sudah berusaha saya tiru, kok masih ada orang yang mengatai saya. Ini mungkin ada satu hal yang mungkin kita kurang, yaitu kita mungkin belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sikap kita, perilaku kita yang kita hadapkan kepada manusia, yang kita berikan kepada manusia itu agar diterima mereka. Mungkin ini yang mungkin satu hal ini yang mungkin kita belum berdoa. Yang ini memang terkadang kita lalai, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diterima oleh masyarakat, khususnya perilaku kita. Kita bukannya kita berperilaku itu meniru mereka, tidak, tapi kita berusaha semaksimal mungkin perilaku kita usahakan sesuai dengan bagaimana Rasulullah itu berperilaku, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut berperilaku seorang muslim itu seperti apa, sebagaimana gambaran pada ayat ini. Dalam hal ini, dalam hal doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengajarkan doa ini kepada Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah meminta satu doa agar perilaku beliau ini bisa diterima di kalangan masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang berbunyi ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk akhlak yang paling baik, untuk bisa berperilaku dengan akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak seperti itu, akhlak yang paling baik seperti itu, illa anta, kecuali engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Fasrif anni sayyi'aha. Jadi jauhkan saya ini dari keburukan akhlak atau akhlak yang buruk. La yasrifu sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk itu kecuali engkau. Nah, ini mungkin kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kita belum bisa lafadz bahasa Arabnya, mungkin bisa kita coba cukup bahasa Indonesianya, tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebagaimana yang kami katakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabahi segala macam apa yang kita
panjatkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, idza da'an, jika kita minta. Berarti maknanya kalau kita nggak minta ya jangan harap kita dapat apa? Dapat kabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kita sampai jam berapa ini? Sampai adzan 17.20, berarti kurang 7 menit ya, sekitar 7-8 menit. Kita lanjutkan. Untuk sifat karakter seorang hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ialah yang kedua, muhafadzatuhum 'ala sholati la siyama qiyamul lail, yaitu mereka menjaga salat-salat sunnah mereka, khususnya qiyamul lail, yang mana kita di bulan Ramadan ini dipermudah qiyamul lailnya di awal waktu. Dan untuk qiyamul lail, salat malam, Rasulullah SAW digambarkan bahwasanya beliau itu juga pernah salat di awal waktu. Kemudian juga beliau suatu ketika di pertengahan malam, pernah juga di sepertiga malam terakhir. Kemudian beliau akhirnya dawam, kemudian terus menerus di sepertiga malam terakhir. Kenapa beliau terus menerus di sepertiga malam terakhir? Karena di malam inilah Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam itu turun ke langit dunia. Itu di malam yang keberapa? Khina yabqa thulutsal lailil akhir, yaitu ketika malam itu tersisa sepertiganya. Nah, itu silakan nanti dihitung. Awal mula malam itu ialah di waktu maghrib ini misalnya. Misalnya waktu maghrib itu pukul 6. Waktu malam terakhir itu subuh atau fajar ya. Misalnya fajar pukul 4, itu kita tambah semua sampai di waktu itu misalnya 9 jam misalnya. Itu kita bagi sepertiga malam pertama, itu berarti sekitar pukul 6 sampai 10. Pukul 10 sampai pukul 2 sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang terakhir yang ketiga ialah pukul 2 sampai pukul 4. Nah, di sepertiga malam ini kira-kira pukul 2 sampai pukul 4 ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tidak usah gambarkan sebagaimana orang-orang Qadariyah bahwasanya Allah turun, ya bagaimana nanti yang ada di bumi bagian barat atau timur, yang sana itu jamnya sini pukul 2, sana kan belum tentu pukul 2. Jadi Allah kan bingung. Ini kita tidak usah repot akan hal ini. Inilah orang Qadariyah, merepotkan pikiran mereka dengan satu hal yang mereka tidak mampu akan hal ini. Sudah kita yakin Allah itu mampu. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah untuk segala sesuatu itu mampu. Jangankan turun, menciptakan atau membombardirkan seluruh alam semesta ini bisa. Lah kok cuma turun kita bingung. Jadi tidak perlu kita tanya tentang kaifiyahnya atau tata cara Allah itu turun. Cukup kita itu mengimani Allah itu turun. Tentang bagaimana tidak perlu. Sebagaimana Al-Imam Malik mengatakan tentang istiwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya. Itu kita tidak perlu mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan tentang al-istiwa, tentang istiwa. Makna istiwa itu ialah maklum, sebagaimana perkataan beliau. Maklum itu dapat diketahui bersama. Istiwa itu tinggi di atas langit. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah Ar-Rahman itu tinggi, al-istiwa 'alal arsy istawa, di atas arsy-Nya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tentang bertanya tentang al-kaif, tentang bagaimana Allah itu istiwa, tentang bagaimana Allah itu bersama wayam, itu tidak perlu kita katakan. Tapi al-imanu bihi wajibun. Beriman bahwasanya Allah itu beristiwa, berada di atas langit, itu wajib. Sebagaimana hal ini kita wajib mengimani Allah itu turun di langit dunia sepertiga malam terakhir. Tidak perlu kita menanyakan bagaimananya, toh kita tahu bagaimananya, nggak penting buat kita.
Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir ini cukup bisa membuat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa di antara para hambanya itu yang berdoa kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala, fa astajiba lahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa tersebut. Man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta akan sesuatu fa'utiyahu, Allah akan memberikannya. Man yaghfiruni fa'aghfiralahu, barang siapa yang meminta ampunan dosa, beristighfar, meminta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfiralahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Nah, ini. Untuk yang kedua ini, yaitu tadi mereka sifat karakter yang kedua ini, seorang hamba Allah yang Ar-Rahman itu ialah menjaga sholat sunnah mereka, khususnya sholat Qiyamul Lail. Sebagaimana hal ini dilanjutkan di surat Al-Furqan di ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyamah. Yaitu ciri atau karakter hamba Allah yang berikutnya ialah orang-orang yang mereka yabituna lirabbihim, mereka menghabiskan malam hari mereka sujjadan wa qiyamah, yaitu sujud berarti salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiyamah, dan mendirikan salat di dalamnya. Jadi sujud dan mendirikan salat. Dan hal ini untuk sujud, mendirikan salat di sini ialah salah satu di antara ciri-cirinya orang yang soleh pula, yang insya Allah akan kita lanjutkan dalam pembahasan ini tentang karakter sifat hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman ini di pertemuan yang berikutnya, karena waktu tidak mempersilahkan kita untuk melanjutkan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Ada 1 hari lagi untuk melanjutkan sifat ibadur rahman ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.